Salam sehat, salam sejahtera dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Saragi, Fakultas Hukum Semester 2 Non-Reguler. Saya akan mereview ulang pertemuan ke-11 Hukum Pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Haja Heni Nureni, SHMH, dan diasisteni oleh Dr. M. Rendi Ariandi, SHMH, tentang bab ke-6 mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Di sini kelanjutannya kekeliruan, kesesatan, salah kira, dalam bahasa Belandanya drawling. Kekeliruan, kesesatan, atau salah kira disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, atau salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi 6. 1. Kesesatan peristiwa. 2. Kesesatan hukum. 3. Kesesatan kekeliruan orang. Yang keempat, kekeliruan objek. Yang kelima, penyimpangan sasaran. Yang keenam, delik putatif. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan, atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur kealpaan: pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini, ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbulnya dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga, tetapi pelaku kurang hati-hati. Unsur yang kedua, unsur kealpaan, pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan: bentuk kealpaan berat atau culpa lata, bentuk kealpaan ringan atau culpa levis, dan bentuk Beus Schuld, yaitu kealpaan disadari oleh pelaku, dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Yang keempat, Onbewusst Schuld, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab: 1. Sistem deskriptif atau menyatakan. Cara kedua, sistem normatif atau menilai. Sistem ketiga, sistem deskriptif normatif atau gabungan dari deskriptif dan normatif dengan menyatakan dan menilai. KUHP di Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu
deskriptif normatif. Dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Tidak mampu yang berikutnya, tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu sesuatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagai dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab, yaitu banyak penyakit-penyakit yang melakukan kejahatan tetapi tidak bisa mempertanggungjawabkan itu kebiasaan atau penyakit. Ya, salah satunya kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatan terlarang atau melanggar hukum. Perbuatannya tidak menyadari itu melanggar hukum atau terlarang. Yang kedua, piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan atau melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga, klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruangan yang sempit. Yang keempat, nymphomani, yaitu penyakit jiwa pada orang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan ada hubungannya dengan penyakitnya. Tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk perbuatan tindak pidana yang lain di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi itulah penyakit-penyakit, masih banyak penyakit yang lain. Keadaan mabuk atau drunkenness di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku melakukan mabuk secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan atau tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau menghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua, yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab atau pompe. Pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab atau
Noyon Lagemeyer. Dasar pertimbangan adalah indubio pro reo. Apabila terjadi keraguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian yang dapat saya review di pertemuan ke-11 hukum pidana. Sekian dan terima kasih.